Lihat hati pakai BBM non subsidi, biar jatah BBM subsidi dipakai orang yang beneran membutuhkan. Malah BBM yang non subsidi dikasih spek BBM subsidi, pusing banget. Nasib ya kan, gimana masyarakat nggak cemas coba? Kemarin aja Bang Ridwan Hanif nge-tweet gitu, timnya tuh beli BBM subsidi malah separohnya isinya air. Buset, serem banget Pak. Ini kalau di negara maju udah jadi berita gede banget, soalnya di sono tuh hak konsumen bener-bener jadi prioritas. Kayaknya habis lihat berita-berita tadi bre, ini waktu yang sangat tepat ya buat migrasi ke motor listrik. Secara kalkulasi ya, biaya listrik udah lebih murah, udah gitu nggak bakal bisa dibohongin lagi. Ya anti tipu-tipu klub lah gitu. Tapi kan Bang, desain motor listrik kebanyakan norak-norak gitu. Iya sih. Tapi tunggu dulu ya, desain motor-motor listrik dulu emang rasanya tuh terlalu agresif dan malahan berasa kayak motor dari planet lain. Tapi bre, motor listrik zaman sekarang desainnya tuh makin bisa diterima oleh masyarakat kita gitu loh, masyarakat Indonesia. Contohnya aja kayak line up terbarunya dari Yadea Indonesia nih, yaitu Yadea Velox. Buat kalian yang belum tahu, Yadea ya, ini adalah brand motor listrik raksasa yang udah menguasai pasar global selama 8 tahun berturut-turut Pak. Sampai investasi pabrik di Karawang ya. Nilai investasinya itu kalau nggak salah 2,4 triliun lah. Ini berarti menunjukkan ya bre, kalau Yadea ini niat banget jualan di sini. Dan berarti after salesnya bakal lebih terjamin lagi ketimbang brand motor listrik lain lah. Karena kan udah ada pabriknya, udah investasi di Indonesia gitu. Oke lah, balik lagi ke desainnya Yadea Velox ini ya. Kalau dilihat sekilas, desain motornya tuh udah kayak motor beneran Pak. Ya emang motor gitu ya. Bukan kayak desain sepeda lagi gitu loh. Kalau motor listrik pada umumnya kan kebanyakan mirip sepeda gitu maksudnya. Mungkin ini salah satu strategi dari Yadea biar unit Yadea Velox ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, biar kayak motor beneran gitu. Iya, ini motor beneran maksudnya. Total ada 6 pilihan warna yang tersedia bre buat Yadea Velox ini. Nah, buat unit tes kita kali ini warnanya warna merah. Karena ya saya requestnya warna merah. Lebih keren aja gitu loh. Gak cuma merah polosan aja, ada detail-detail kecil berwarna gold ya buat nambah kesan elegannya gitu loh. Tampilan depannya ada headlamp yang tentu aja udah pakai lampu LED yang cukup terang biar visibilitas ketika malam hari lebih jelas lagi Pak. Nah, uniknya bre, pas kita pakai tadi tuh dalam keadaan terang siang hari, pas masuk ke rumah buat diparkirin, ternyata lampunya hidup otomatis. Berarti harusnya ini auto lamp gitu loh, ngikutin cahaya sekitar. Kalau gelap ya dia nyala otomatis, kalau terang ya dia mati. Cuma memang LED-nya ada nyala di sini. Karena kan di Indonesia kan siang-siang juga harus nyalain lampu Pak. Turun ke bagian roda depan, ini pakai ban tubeless berukuran 90/90 ring 14 bre, dengan sistem pengereman cakram. Ada yang unik di pentil bannya ini ya, ngebentuk siku biar lebih gampang kalau mau ditambah angin. Oke, balik lagi ke atas buat ngelihat display speedometernya. Ini bukan touchscreen, apalagi tablet ya. Tentu udah full digital bre, tapi memang tingkat brightness-nya kurang begitu terlihat kalau lagi di siang bolong begini. Instrumennya standar aja ya, menampilkan kecepatan real time, odometer, kapasitas baterai, indikator mode berkendara, bahkan ada jam digital juga dan instrumen lain-lainnya. Kalau buat pertombolannya tersebar di dua sisi ya. Yang panel kanan dari atas ada switch hazardnya. Ini buat pamer oke nih. Terus ada switch headlamp, switch mode berkendara, dan tombol starter. Kalau di panel kiri, di atas ada switch buat ketinggian headlampnya, switch lampu sen, tombol klakson, dan switch buat transmisi mundur. Motor ini bisa mundur, nggak perlu ngeluarin tenaga, gitu, gokil ya. Terus ada satu lagi bre, switch yang nyempil di sisi depan buat lampu dim. Oke, turun ke bagian kunci nih. Ini tuh desainnya ala-ala keyless, tapi tetap ada lubang kecil buat masukin anak kuncinya. Bentuk anak kuncinya tuh begini bre, cengkring banget kan? Kayaknya kalau disatuin sama remote-nya itu bakal lebih cakep lagi dah, nggak dipisah kayak gini nih. Kalau buat konsol penyimpanannya ada 3 nih bre. Yang kiri ada covernya pakai magnet dan muat smartphone berukuran 6,7 inci. Bisa buat nyimpen HP lah. Terus di dalamnya juga ada port USB Type A buat ngecas. Jadi bisa dipakai gitu buat ngecas HP. Tapi laptop nggak bisa pastinya kan, karena muatnya HP doang. Kalau konsol yang tengah model hook begini atau gantungan begini. Sedangkan yang kanan modelnya terbuka dengan ukuran yang nggak terlalu besar. Kalian jangan sekali-kali letakin HP di konsol yang sebelah kanan ini ya. Sadar diri tinggal di negara mana gitu. Oke bre, turun lagi ke deck bagian bawah. Ini sih emak kalian suka ya, karena masih bisa buat ngangkut galon dan juga tabung gas. Pindah ke joknya, ini ukurannya proper ya buat berboncengan. Gak kayak beberapa motor listrik lain yang joknya itu mini banget gitu loh. Kalau kita buka joknya bre, ada saklar MCB buat on off keseluruhan elektrikal motor ini. Terus ada lubang charger dan sebuah lampu yang bakal auto nyala pas malam hari. Kalau ngelihat kapasitasnya, ini sih masih bisa muat jas hujan dan 1 sepatu ya. Terus di
sini juga ada 2 buah baterai. BTW, Yadea Velox ada 3 tipe, bre. Velox E alias entry level, Velox H alias high end, dan Velox U alias ultra. Nah, unit test kita ini yang Velox U yang pakai 2 baterai. Spek baterainya nanti bakal kita jelasin ya. Masih berlanjut ngebahas desainnya nih. Ketebalan bodinya tuh mirip lah sama motor matic pada umumnya, tapi buat footstepnya ini lebih manis, bre. Kalau mundur ke arah belakang, ada stop lamp yang ngebentuk logo Yadea dengan lampu sen vertikal kecil. Stop lampnya dan lampu sennya tentu udah pakai LED kayak lampu depan. Buat spakbornya lumayan gede nih, bre. Ini bagus banget ya buat pengendara di belakang biar nggak kena cipratan air pas ngelewatin jalanan basah atau pas hujan gitu loh. Oke, kita turun ke bagian bawah, udah pakai dual shock breaker nih. Sistem pengeremannya di roda belakang juga udah pakai cakram. Terus buat profil bannya pakai ban 100/90 ring 14. Karena ini motor listrik, kalian nggak akan jumpain knalpot. Sedangkan buat penggeraknya bertipe hub drive yang berada di dalam tromol roda belakang ini. Nah, sekarang kita mulai bahas spesifikasi dari Yadea Velox ini nih. Sekalian kita mau kasih tahu perbedaan tiap tipenya. Kalau yang Velox E atau yang entry, bre, baterainya tuh masih pakai grafin berkapasitas 72 volt 38 ampere hour dengan klaim jarak tempuh up to 120 km tuh. Terus buat power motor penggerak yang tipe Velox E ini masih 2000 watt, bikin top speednya tuh terbatas di 60 km per jam. Sedangkan buat tipe yang tengah yaitu Velox H, baterainya udah pakai teknologi Li-ion phosphate dengan kapasitas 72 volt 30 ampere hour yang diklaim tuh bisa menempuh jarak up to 90 km. Buat motor penggerak Velox H itu masih sama kayak yang Velox E tadi, yaitu pakai dinamo 2000 watt dengan top speed sekitar 62 km per jam. Dan terakhir nih ya, buat spesifikasi tipe tertinggi yang kita review ini yaitu Velox U. Pakai baterai dengan teknologi yang lebih baru, bre, yaitu ternary lithium. Sedangkan buat kapasitas baterainya itu di 74 volt 28 ampere hour yang jumlahnya ada 2, Pak. Bikin jarak tempuhnya jadi lebih jauh, yaitu sekitar 130 km. Khusus tipe Velox U pakai charger dengan daya 12 ampere. Ya, dia itu ngeklaim charger time-nya tuh butuh waktu sekitar 5 jam aja buat ngecas dari 0 sampai penuh atau 100%. Dan buat motor penggeraknya nih ya, udah pakai yang 3000 watt. Bikin top speed-nya tuh bisa tembus 80 km per jam. Sebelum kita test drive motor listrik ini, kita lihat-lihat dulu fitur eksklusif apa aja yang Yadea Velox U ini. Gak cuma fokus di performa, bre, Yadea Velox juga merupakan motor listrik pinter ya. Kita bisa konekin motor ini ke HP yang pakai aplikasi di Google Play Store gitu loh. Buat nikmatin beberapa fitur smartnya gitu loh. Contohnya aja fitur AI Safety. Kalau unit motor kita di parkiran kenape-nape, misal terjatuh atau kesenggol, bakal ada peringatan yang langsung muncul di Yadea aplikasi ini. Terus kalau misalkan kita kelupaan cabut kuncinya dan ternyata ada pencuri, kasih aja, Pak. Enggak, maksudnya kita juga bisa tracking posisi motor kita semisal lagi dipinjem atau dirental. Nah, ini nih kan lumayan nih dirental ya. Jadi biar nggak kejadian kayak yang lalu-lalu gitu loh. Jadi bisa ketahuan gitu motornya dipakai kemana aja gitu. Oke, kira-kira itu deh untuk ulasan atau review dari kami mengenai motor listrik Yadea Velox U ini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kalau udah masuk ke kesimpulan, kita ngomongin harga. Kalau kita ngomongin harga, kita mulai dari yang Yadea Velox E atau yang entry-nya. Itu dimulai dari harga 19 jutaan. Ya kayak motor-motor pada umumnya lah gitu. Terus kalau yang tengah itu harganya di 23 jutaan. Kalau yang flagshipnya ini atau yang paling tertingginya itu di harga 30 jutaan lah ya. Dan karena memang ini motor listrik, jelas ya, ini nggak perlu lagi beli bensin, Pak. Cuma modal listrik doang, kan sekarang listrik udah murah gitu loh. Top speednya udah 80 km per jam. Jarak tempuhnya bisa up to 130 km gitu ya kan. Terus ngecasnya juga ya 5 jam tadi lah ya. Kalian pulang kerja langsung aja dicas gitu kan. Jadi masih enak lah, masih nyaman gitu loh. Dan ini motor beneran, Pak. Bukan kayak sepeda listrik gitu loh. Jadi masih bisa dipakai jarak jauh. Shock breakernya juga udah ada 2 dan remnya udah pakai pengereman cakram ganda. Depan belakang udah pakai cakram. Jadi lebih enak lagi untuk pengeremannya. Terus karena memang ini motor listrik pintar, kalian bisa ya manfaatin dengan cara menginstal aplikasi yang ada di Play Store tadi gitu loh. Biar kalau kenapa-napa kita bisa tahu. Kita bisa tracking pakai GPS juga. Kita kemana-kemananya itu nanti ke tracking di aplikasi. Jadi memang ini motor super lengkap, super pintar, dan pastinya super irit. Tapi gimana menurut kalian mengenai motor listrik dari Yadea ini, yaitu Yadea Velox U? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selalu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau test drive dulu. Bye-bye.